البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kita lanjutkan pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita masih di muka surat 199 dari Syarah Sahih Bukhari jilid 3. Yang terakhir kita dapatkan adalah terkait apa itu? Al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan orang yang terbunuh sama-sama masuk ke dalam neraka. Yang mana Abu Bakrah menjadikan ini sebagai hadis untuk tidak ikut di dalam peperangan Ali dengan lawan-lawan beliau. Kita lanjut ke pembahasannya. Qal wa ammal hadisul ladzi sami'ahu Abu Bakrah radhiyallahu an. Adapun hadis yang didengar oleh Abu Bakrah radhiyallahu an, fa innahu mahmulun ala man qatala min ajli amrin ghairi masyru'. Maka hadis ini dibawa kepada orang yang berperang demi perkara yang tidak disyariatkan, sehingga dua-duanya terancam neraka. Au min ghairi ta'wilin sa'ir, atau tanpa adanya ta'wil yang diperbolehkan. Tayyib, makanya Muawiyah dan para sahabat yang lain tidaklah mereka terancam neraka karena mereka ada takwil di situ, walaupun keliru, tapi kelirunya tidak parah. Mereka ada penakwilan bahwasanya mereka yaitu apa? Mereka adalah waliyul maqtul, sehingga mereka berhak untuk menuntut darahnya Utsman agar dibalaskan. Ini takwil, walaupun tentunya Ali lebih betul bahwasanya yang namanya qisas itu ditegakkan oleh waliul amr, sementara waliul amr terbunuh. Jadi kalian membaiat saya dulu sebagaimana para sahabat yang lain sudah membaiat saya, agar lebih memudahkan untuk dilakukan hukum-hukum Allah, ditegakkan hukum Allah itu. Tayyib. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa hamala Abu Bakrah al-hadis ala umumihi. Abu Bakrah radhiyallahu anhu membawa hadis ini kepada keumumannya. Fi kulli muslimaini iltaqaya bisayfaihima. Pada setiap dua orang Islam, dua orang Muslim yang berjumpa dengan pedang mereka berdua, terserah niat apapun, ini akan dua-duanya terancam neraka. Hasman lil madah. Beliau membawa kepada keumuman demi menutup sarana kerusakan. Hasman yaitu menutup atau memotong. Madah yaitu bahan, memotong bahan fitnah, bahan pertumpahan darah dan seterusnya. Wa illa, karena jika tidak demikian kita memahami sikapnya Abu Bakrah, fal haq, maka yang benar kata Al-Hafidz, annahu mahmulun alama idza kana al-qitalu minhuma bi ghairi ta'wilin sa'iq. Hadis ini dibawa kepada keadaan apabila peperangan yang terjadi dari dua muslim tadi adalah tanpa adanya ta'wil yang diperbolehkan. Diperbolehkan bukan berarti betul semua, tapi seperti tadi itu. Ta'wil tapi keliru. Dan dimaafkan karena silap dalam berijtihad beberapa sahabat itu. Kama qaddamna, seperti yang telah kami sebutkan terdahulu. Wa yakhussu dzalika min umumil hadisil mutaqaddim. Dan yang demikian tadi mengkhususkan dari keumuman hadis yang terdahulu. Sesuai enggak ya? Mengkhususkan atau dikhususkan? Bidalilil khas, dengan dalilnya yang khusus. Fi qitali ahlil baghi, tentang disyariatkannya memerangi orang yang melampaui batas. Padahal masih muslim, tetapi Allah memerintahkan untuk memerangi pihak yang melampaui batas, sehinggalah mereka kembali kepada syariat Allah. Jadi tidaklah setiap peristiwa muslim melawan muslim pasti dua-duanya dalam neraka. Lihat yang ini punya uzur atau tidak. Tayyib. Wa qad raja'al Ahnaf an ra'yi Abi Bakrah fi dzalik. Al-Ahnaf bin Qais rahimahullah rujuk dari pendapat Abu Bakrah. Jelas Abu Bakrah ini ulama besar.
dan sahabat, sementara Ahnaf tidak mencapai level itu. Tapi kalau menyelisihi dalil yang lebih kuat dan pemahaman yang lebih kuat, ya tentunya kita wajib ikut yang lebih kuat. Wa syahida ma'a Ali, beliau menghadiri bersama Ali baqi hurubih, sisa-sisa dari peperangan beliau, yaitu peperangan-peperangan yang lain. Beliau ikut Ali, membantu Ali selesai dari Fathul Bari. Falladzi lam yatabayyan lahu sya'nul khilaf, maka orang yang belum merasa jelas untuknya keadaan dari perselisihan baina Ali wa baina ghairih, antara Ali dan yang lainnya, mungkin antara Ali dengan pasukan Aisyah atau antara Ali dengan pasukan Muawiyah misalkan, yang bagi lahu ta'ani, hendaknya dia bersikap perlahan-lahan, ta'ani yaitu adamul ajalah, wa tasabbut, ini kurang tak ya, tasabbut, mencari sabat, mencari kepastian. Karena kita dilarang mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak punya ilmu. Berarti kalau sudah mendapatkan kepastian, sudah punya ilmunya, memang wajib beramal dengan ilmu untuk diamalkan. Wa tawarru, yaitu berhati-hati, hatta yadhhara lahul haq, sehingga jelaslah untuk dia kebenaran. Setelah jelas kebenaran, ya wajib menolong kebenaran. Wa ba'da zuhuril haq, setelah jelasnya kebenaran, lahu untuknya, fa'alaihi nasrul musibi alal mukhti, dia wajib menolong orang yang benar untuk melawan orang yang keliru. Qala al-allamatu Ibnu Battal rahimahullah fi hadis Abi Bakrah, dalam hadis Abi Bakrah, annahu idza taqal musliman, yaitu apabila dua orang muslim berjumpa, bisayfaihima, dengan pedang mereka berdua, waqtalafat ta'ifatani ala ta'wili fiddin, kedua kelompok yang saling berhadapan tadi berbeza pendapat, berselisih tentang takwil di dalam agama ini. Walam yatabayyanil baghyu minhuma min ahadihima, dan belum jelas mana yang melampaui batas dari kedua kelompok ini. Saya belum tahu yang benar mana, yang salah mana. Tayyib. Annahu yajibu al-qu'udu anhuma, wajib orang ini yang memperhatikan peristiwa itu wajib untuk duduk dari mereka berdua, yaitu tidak ikut perang, tidak ikut pertikaian. Wa mulazamatul buyut, tetap tinggal di rumahnya, tidak ikut dalam kekacauan. Walihadza takhallafa Muhammad ibnu Maslamah, makanya Muhammad bin Maslamah al-Ansari radhiyallahu an tertinggal, yaitu tidak ikut. Wa Sa'ad ibnu Abi Waqqas, wa Usamah bin Zaid, wa Abdullah bin Umar, wa Hudzaifah, wa jamaah para sahabat radhiyallahu anhum antil kal masyahid, ya mereka tidak ikut dari peristiwa-peristiwa itu. Ali harus berjuang dengan orang yang tersisa. Li'annahu lam yatabayyan lahum, karena belum jelas bagi mereka maqama fihil muqtatilun, perkara yang mana orang yang saling berperang itu berdiri di atasnya, belum jelas. Ini di atas dalil yang benar atau dalil yang keliru. Sementara apa? Kita hanya dibebani sesuai kemampuan kita. Kalau belum mampu, ya tidak perlu memberat-beratkan diri, tapi wajib untuk mencari ilmu. Wajib untuk tahu mana yang benar untuk ditolong. Kita hidup memang untuk ibadah. Tayyib. Wa akhadhu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tadi yang belum merasa jelas dengan situasi, mereka memegang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, takunu fitanun, akan terjadi fitnah-fitnah, alqaidu fiha khairun minal qaim. Orang yang duduk di dalam fitnah itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Tayyib. Hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Kita lanjutkan kalam Ibnu Battal. Fa amma idza dhaharal baghyu fi ihda ta'ifatain, adapun apabila orang yang berlebihan, orang yang melampaui batas telah jelas dari di antara kedua kelompok itu, lam yahilla li muslimin ayyatakhallafa an qitalil baghiyah, tidak halal bagi seorang muslim untuk tertinggal dari memerangi kelompok yang melampaui batas tadi. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, Allah memerintahkan, faqatilul lati tabghi, maka perangilah kelompok yang menganiaya itu, kelompok yang melebihi batas.
hatta tafi'a ila amrillah, sehingga kelompok itu mau kembali kepada syariat Allah, kepada hukum Allah. Baik. Berarti dikatakan berlebihan kalau melebihi, kalau menyelisihi syariat Allah. Walau amsakal muslimuna an qitali ahlil baghi, seandainya kaum muslimin menahan diri dari memerangi orang yang melampaui batas, membiarkan para pelaku kejahatan dibiarkan, labatulat faridatullahi ta'ala, pastilah kewajiban dari Allah Ta'ala batal. Ayat tidak ada gunanya lagi. Dan sejumlah ayat yang lain yang mewajibkan untuk ta'awun di dalam kebenaran. Wahada yadulu ala anna qaulah, dan ini menunjukkan bahwasanya sabda Nabi fal qatil wal maqtulu finnar, yang membunuh dan yang terbunuh dalam neraka, laisa fi ahadin min ashabi Muhammad, ini tidak berlaku pada seorang pun dari sahabat Nabi Muhammad. Jelas semuanya masuk surga, semuanya mendapatkan pahala, walaupun ada yang mendapatkan satu, ada yang mendapatkan dua. Li'annahum qatalu ala ta'wil, karena mereka berperang berdasarkan ta'wil, bukan karena ingin lari dari syariat, ingin membuat bid'ah, tapi apa? Salah dalam suatu penakwilan misalkan. Selesai dari Syarah Ibnu Battal. Wa qauluhu falaqiyani Abu Bakrah, kemudian Abu Bakrah menjumpai saya, faqal, seraya mengatakan, aina turid, kemana engkau ingin kemana? Qultu angsuru hadar rajul, saya ingin menolong orang ini. Fasu'al kana anil makan. Nah ini kedalaman itu ya, Masya Allah, kedalaman fikih. Yang ditanyakan adalah tempatnya, Anda mau kemana? Fayakunu takdiru, jawab, mestinya kita tetapkan jawabannya, uridu makanan, saya ingin ke suatu tempat, angsuru fihi hadar rajul, yang di tempat itu saya akan menolong orang itu, menolong Ali bin Abi Thalib. Baik. Tapi apa? Jelas di sini Ahnaf tidak perlu menyebutkan nama tempat, langsung tujuan saya mana. Kalau ternyata tempatnya berubah, tak masalah. Tujuan saya menolong orang itu, terserah tempatnya di mana, nanti medan perangnya. Qala al-Allamat Karmani rahimahullah, fa in qulta, jika Anda bertanya, as-su'al anil makan, pertanyaannya itu tentang tempat. Wal jawab anil fi'il, namun kenapa jawabannya adalah tentang perbuatan. Saya ingin menolong orang itu. Fala, sesuai nggak ya? Seandainya baknya seandainya toknya dimatkan, sesuai ya? Fala tatobaqa bainahuma, dari mutabaqah. Mungkin ini tulisan lama kan? Tanpa alif tapi apa, diberi harokat yang tegak, fala tatobaqa bainahuma, tidak ada kesesuaian antara pertanyaan dan jawaban. Qultu, kata Al-Karmani, jawabannya apa? Al-murad, yang diinginkan oleh Ahnaf adalah uridu makanan, tetap ada makanan, saya ingin ke suatu tempat, angsuru dan seterusnya, untuk aku menolong orang itu di situ. Selesai dari Al-Kawakib. Wa qauluhu qal irji, pulanglah engkau. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza taqal musliman, apabila dua orang muslim berjumpa, bisayfaihima, dengan pedang mereka berdua. Qauluhu bisayfaihima, hadza kharaja makhrajal misal, ini polanya adalah keluar dengan pola percontohan. Kalau nggak bawa pedang tapi bawa panah, sama nggak hukumnya? Sama ya. Yang terpenting adalah apa? Niatnya ingin membunuh, seperti di hadis itu. Masalah senjata boleh ditukar-tukar. Mungkin pakai tali untuk mencekik, sama saja hukumnya. Baik. Fakullu maqama saif, maka setiap alat yang menduduki posisi pedang, yaitu alat untuk membunuh, fa inna hukmahu hukmus saif, maka hukumnya sama dengan hukum pedang. Li'anal ibrah umumul makna, karena yang terpandang adalah keumuman makna. Kali ini bukan keumuman lafaz, jelas lafaznya khusus pedang, tapi keumuman makna yang terpandang. Wa huwa annahu alatul qatl, yaitu bahwasanya dia membawa alat pembunuhan. Qala al-Imam As-Sun'ani rahimahullah, idzal taqal muslimani bisayfaihima masalan, yaitu contohnya adalah dengan pedang. Au ayi alatin, atau alat apapun, walau bil hijarah, walaupun dengan batu. Ya, batu boleh membunuh orang, batu sebesar
Sebesar apa ya mungkin ya? Sebesar rumah kah? Atau batunya ditembakkan masuk ke hidung atau masuk ke tenggorokan, mungkin orang boleh mati juga. Kalau apa dengan tembakan yang sangat laju misalkan. Atau batunya runcing misalkan. Selesai dari at-tanwir. Wala syaka anna iltiqa'ahuma min ajli. Ini ya harusnya ada hamzah lah ya. Min ajli at-taqatul. Tidak ada keraguan bahwasanya perjumpaan mereka berdua adalah untuk saling membunuh. Lali mujarrodil liqa, bukan untuk semata-mata berjumpa. Oh, dulu di Yaman biasa orang-orang Yaman waktu perjumpaan hari Jumat itu masing-masing bawa senjata. Kita orang yang tak biasa pegang senjata tengok, handsome juga ya bawa senjata tuh. Saling jumpa tapi untuk apa? Untuk jabat tangan, untuk senyum-senyum, untuk jemput makan, bukan untuk perang. Jelas tidak masuk dalam hadis ini. Tapi yang niatnya memang untuk saling membunuh. Qala al-allamatu Tibi rahimahullah. Wal maknanya idzal taqal musliman, apabila dua orang muslim berjumpa, hamilani kullu wahidin minhuma, masing-masing dari mereka berdua membawa asilah pedang alal akhar untuk menyerang pihak lain. Ini ala ya, bukan ali. Wala budda, dan wajib min hadat takdir, wajib untuk kita tentukan lafadz ini, yaitu tujuannya untuk alal akhar, menyerang orang lain. Liyutabiqa asyartu al jaza, agar syaratnya sesuai dengan balasannya. Kalau sekedar jumpa untuk niaga tak masalah. Baik. Sementara balasannya menunjukkan apa? Kedua-duanya masuk neraka karena ingin membunuh. Selesai dari Al-Kasyif. Wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fal qatilu wal maqtulu finnar, yang membunuh dan yang terbunuh ada di dalam neraka. Hadza yadullu annal qatila was-sa'iyya fi qatlil muslim, ini menunjukkan bahwasanya pembunuh dan orang yang berusaha membunuh muslim walaupun belum berdaya misalkan, lam yakhruj minal Islam, tapi sudah terlanjur masuk dalam niat, dosanya ada, tapi tidaklah mereka berdua keluar dari Islam. Nabi mengatakan muslimani wa inirtakaba dzam'a, mereka berdua melakukan dosa yang sangat besar. Wa huma mutawa'adani binnar, mereka berdua terancam dengan neraka. Wa min ajli hadza, demi ini, karena itulah akhrajahul Bukhari rahimahullah fi hadzal maqam. Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkannya di dalam posisi ini, yaitu di dalam Allah Kitabul Iman dan dalam pembahasan apa? Kufrun duna kufrin. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wastudilla aidan bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam idzal taqal muslimani bi sayfaihima, diambil pendalilan juga dengan sabda Nabi ini tadi, fasammahuma muslimain, Nabi menamakan mereka berdua adalah muslim, ma'at tawa'udi binnar, walaupun mereka berdua diancam dengan neraka. Wal muraduhuna, dan yang dimaksudkan di sini adalah idza kanatil muqatalatu bi ghairi ta'wilin sa'ikh. Ancaman tadi adalah apabila peperangannya itu tanpa adanya takwil yang diperbolehkan, takwil yang diizinkan. Kalau ada takwil ya seperti peristiwa para sahabat itu. Selesai dari Fathul Bari. Summa inna qaulan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fal qatilu wal maqtulu finnar, hadza yadullu ala, ini menunjukkan bahwasanya annahu dohirnya hu harus dihapus lah ya. Kecuali kalau dzalika dihapus, salah satunya harus dihapus nih. Anna dzalika min kaba'iriz dzunub, bahwasanya perbuatan tadi termasuk dosa besar. Ya harusnya hunya dihapus atau dzalikanya yang dihapus. Li'annal muslim haramun nafsuhu wa maluhu wa irduh, karena muslim itu haram jiwanya untuk dibunuh, haram hartanya untuk dirampas, haram kehormatannya untuk dicemarkan. Berarti ini memang dosa besar. Tayyib. Summa inna ma dzukira fil hadis, kemudian sesungguhnya perkara yang disebutkan dalam hadis ini, laisa fihi al-qata'u bidukhulin nar, tidak ada di dalamnya kepastian untuk dia masuk neraka. Ini ancaman. Mungkin masuk, mungkin tahu-tahu mendapatkan syafaat sebelum masuk neraka misalkan. Bal huwa kharaja makhrajal wa'id, tetapi ini keluar dengan pola ancaman.
ka ghairihi minal adillah, seperti dalil-dalil lainnya. Bahkan apa? Membunuh diri sendiri terancam kekal dalam neraka. Tapi ternyata prakteknya tidak demikian. Prakteknya Allah memaafkan orang yang hijrah kepada Nabi itu walaupun dia bunuh diri dan semacamnya. Li'anna usatal muslimin tahta masyiatillahi ta'ala, karena pelaku maksiat dari kalangan kaum muslimin ini di bawah kehendak Allah Ta'ala, yaitu dimaafkan ataukah dihukum. Qala al-allamatu Ibnu Battah rahimahullah wa fassara ahlul ilmi hadzal hadis. Para ulama menafsirkan hadis ini faqalu, seraya mengatakan qauluhu sallallahu alaihi wasallam al-qatilu wal maqtulu finnar laisa huwa alal hatmi lahuma binnar. Bukanlah dia itu diwajibkan untuk mereka berdua masuk neraka. Hatam artinya adalah apa? Al-wujub. Yaitu tidak pasti. Wa innama maknahu, hanyalah maknanya annahuma yastahiqanin nar. Mereka berdua berhak masuk neraka. Tayyib illa ayyasha Allah, kecuali apabila Allah menghendaki ayyaghfira lahuma, untuk mengampuni mereka berdua. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam sammahuma muslimain, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan mereka berdua sebagai muslim. Wa in qatala ahaduhuma sahibah, walaupun yang satu membunuh temannya. Wa madhabu jama'ati ahli sunnah, madhab ahlu sunnah wa jamaah adalah annallaha ta'ala fi wa'idihi, bahwasanya Allah Ta'ala di dalam ancamannya li usatil mu'minin, untuk para pelaku maksiat dari kaum mukminin, bil khiyar, Allah punya pilihan, terserah dia, tak ada yang boleh memaksa. Insya'a adzabahum, jika dia menghendaki menyiksa mereka, dia menyiksa mereka. Wa insya'a afa anhum, jika dia menghendaki memaafkan mereka, maka dia akan memaafkan mereka. Selesai dari Syarah Ibnu Battah. Wa qauluhu faqultu ya Rasulullah hadzal qatil, yakni hadzal qatil yastahiqul adzab finnar. Maksud Abu Bakrah, orang yang membunuh ini memang dia berhak disiksa dalam neraka. Li'annahu qatala sahibah, karena dia telah membunuh temannya itu. Sudah terbukti melakukan pembunuhan. Wa hadza ma'qulun mafhumun indal jami'. Ini dipahami. Bahasa kita kurang ya. Ma'qul dipahami, yaitu akal tahu itu. Ini diketahui dan dipahami oleh akal. Menurut semua orang. Jelas, orang yang membunuh ya layak masuk neraka. Qala al-allamatul Karmani rahimahullah qauluhu hadzal qatil. Oh, tahu. Huwa mubtada'un wa khabarun. Ai hadzal qatil yastahiqu an-nar li'annahu qatil. Berarti apa? Dohirnya si ada beberapa i'rab. Hadza mubtada'. Qatil boleh aja sebagai khabar atau qatil sebagai apa? Dari hadzal qatil yastahiqu finnar misalkan. Intinya hadza sebagai mubtada'. Selesai dari Kawakib. Wa qauluhu fama balul maqtul. Lalu apa urusan? Bal artinya adalah sya'an. Ya rahmatullah. Apa urusan orang yang terbunuh? Kenapa masuk neraka juga? Yakni fama halul maqtul. Bagaimana keadaan orang yang terbunuh? Yakunu finnari aidan. Masuk ke dalam neraka juga. Ma'annahu fi dzahir madlum. Padahal dia secara zahir madlum. Tayyib. Qala al-qadhi al-aini rahimahullah qauluhu fama balul maqtul fama haluhu wa sya'nuh. Apa? Bagaimana keadaan dan urusan dia? Qala al-allamatul Karmani rahimahullah fi makna su'ali Abi Bakrah fal maqtul lam yastahiquh. Orang yang terbunuh tidak berhak untuk disiksa. Wa huwa madlum, karena dia teraniaya. Ya, ini Abu Bakar pengen tahu, bukankah dohirnya macam itu? Nah, maka Nabi menjelaskan. Wa fi dzalika dalilun 'alal istifsar indal iskal. Di dalam pertanyaan tadi ada dalil bolehnya meminta perincian tatkala ada kerumitan. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu kana harisan ala qatli sahibih. Sesungguhnya dia bersemangat untuk membunuh temannya. Cuma mungkin apa kalah cepat saja misalkan. Wal hirsu huwa al jasya wal azm. Asal dari jasya adalah kerakusan. Rakus biasa ya, istilah rakus ya. Thayyib. Wal azm yaitu tekad. Dia sudah ada tekad. Wa yustafadu min dzalik, diambil faedah dari hadis ini, anna niyatal maqtul, bahwasannya niat orang yang terbunuh li an yaqtula sahibah,
untuk membunuh temannya, taqumu maqamal amal, menduduki posisi amalan. Ini menunjukkan niat memang penting, harus diperbaiki. Karena seseorang mendapatkan sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya membunuh, naudzubillah, dapat dia hukuman sebagai apa? Pembunuh walaupun belum berjaya. La siyama anahu qad sa'a fi dzalik. Terlebih lagi dia telah berusaha. Sudah berusaha belum dia? Sudah berusaha, sudah bawa pedang, sudah ini. Cuma mungkin apa? Kalah sakti misalkan. Thayyib. Ghaira anna Allah Ta'ala qaddara an yasbiqahu sahibuhu biqatlih. Hanya saja Allah Ta'ala menakdirkan dia didahului oleh temannya untuk membunuhnya. Qala al-Qadhi al-Aini rahimahullah qauluhu harisan minal hirs wa huwal jasya, yaitu kerakusan, yaitu sudah sangat berniat bertekad. Wa qad harisa ala syai' yahrusu yahrisu ya harisa yahrisu. Misal daraba yadribu. Kalau polanya itu berarti apa? Harasa. Tapi yang lain sebagian orang Arab baca harisa. Harisa yahrisu. Tak masalah. Fi'il mudhari'nya yahrisu yadribu. Ini ada qiraah yang lain harisa. Tapi jadinya apa? Harisa yahrasu. Berarti ini yang lebih tepat. Harasa yahrisu dan harisa yahrasu. Misal sami'a yasma'u. Berarti sorofnya ini ya, tayyib. Wa minhu qiraatul Hasanil Basri wa bagusnya sih Abi ya. Abi Haywah wa Ibrahim An-Nakhai wa Abil Bar Husyaim. Ing tahros ala hudahum. Kalau kira kita ing tahris ya. Tayyib. Intinya, walaupun dia belum berjaya, tapi karena sudah ada niat, maka dia masuk neraka juga. Seperti dalam hadis yang lain. Masalah apa? Pertanyaan, wahai Rasulullah, kalau ada orang menghadang saya, kemudian ingin mengambil harta saya, bagaimana? Nabi mengatakan, la tu'tihi malak. Jangan engkau berikan kepadanya hartamu. Mengatakan, in qatalani. Kalau dia ingin memerangi saya, qatilhu, perangi dia. In qutiltu, kalau saya terbunuh, Nabi mengatakan, anta syahid. Engkau mati syahid. In qataltu, kalau saya bunuh dia, Nabi mengatakan apa? Huwa finnar, dia dalam neraka. Karena apa? Sudah ada niat merompak. Apalagi kalau niat membunuh betul-betul, walaupun tak berjaya misalkan, karena kita terlalu sakti misalkan, pembunuh pencurinya malah mati misalkan, ya dia masuk neraka, kita tak bersalah. Qal bi fathir ra, dengan ra yang di fathah. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Jelas enggak betul-betul sakti ya. Ahlus sunnah bukan mengurus kesaktian. Tapi ya kekuatan fisik misalkan atau apa. Untuk menunjukkan bahwasanya pelaku maksiat tidak sampai kafir. Ini didatangkan setelah pembahasan kufrun duna kufrin itu. Dan masih dinamakan apa? Ikhwah. Dinamakan muslim. Sesuai dengan ayat itu ya. Kufita wa wuqita.